yang menjadi uzurnya sholat. Hakikatnya sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Namun ada beberapa keadaan yang dimaafkan jika dia tidak melaksanakan sholat di waktu itu. Sabaqa anna dzakarna anna man taraka shalah jahidan liwujubiha shara murtadan. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka hukumnya orang tersebut adalah murtad. Naudzubillah. Ya, siapa bilang sholat wajib? Sholat nggak wajib. Yang wajib itu hanya syahadat. Misalnya, maka jika orang itu meyakini tidak adanya kewajiban di dalam sholat, hukumnya adalah murtad. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas. Wa man tarakaha kaslan yustatab. Maka orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia tahu sholat itu wajib. Kalau nggak sholat dosa, dia tahu tapi malas. Maka
Kalau dibangunin, sholat. Ntar itu. Bentar lagi. Kemudian sebentar lagi dia tidur, bangun sudah terbit matahari, dosa. Jelas gak? Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita sholat, membangunkan kita sholat, tanamkan dalam hati bahwa yang mengingatkan, yang membangunkan adalah Allah untuk memuliakan kita, maka kita akan bangun. Ini harus ada di hati. Sholat. Bahkan di antara amalan-amalan aslafun saleh itu beliau sebelum tidur mereka minta Allahumma agitni fi ahabbis sa'ati indaka. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang engkau cintai, yang engkau senangi untuk aku bangun. Nanti ente akan dibangunkan oleh Allah. Jadi kalau mau tidur, ya setelah wudu tidur, ente miring hadap ke kiblat, ya kemudian ente sudah baca doa, ente bilang, Allahumma aigitni fi ahabbis sa'ati indak. Ya Allah, bangunkan aku di saat yang engkau senangi untuk aku bangun. Nah, kalau tidur kemudian ente dibangunin jam 2, itu yang membangunkan adalah Allah. Kenapa orang dibangunin sholat males? Kenapa? Karena dia nggak paham bahwa hakikatnya yang membangunkan dirinya itu adalah Allah. Allah ingin memberikan keberuntungan kepada kita. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah gitu. Nah, orang yang bahlul yang dibangunin waktu sholat dia nggak mau bangun karena mau dikasih keberuntungan, kenikmatan, dia malah milih nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Fahadha ma'dzurun wa 'alaihi al-qadha. Maka orang yang tidur sebelum waktu sholat kemudian dia tidak sadar, dan yang kedua dia sama sekali nggak ada yang ngebangunin dan dia tidak sadar, kan ada saatnya tidur Allahu Akbar, bangun sadar gitu lanjut tidur, nah ini haram, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, kalau sempat sadar, nanti bangun lihat jam, jam 5 subuh nih, jam 5 udah adzan belum? Sudah. Jam 5 tidur sebentar lagi deh, 5 menit lagi, nggak tahu bangun jam 7, ada haram, ya haram, meninggalkan dosa. Ada meninggalkan dosa, meninggalkan sholat kaslanan dalam keadaan apa? Malas. Yustatab fain asarra yuktalu haddan. Ente dibangunin sholat subuh, Dil, nggak mau, boleh buat alim bunuh ente kalau Ali jadi imam. Hadza ma'dzurun wa 'alaihi al-qadha, lakin man yaqdi mu'dhamul lail fi samar, akan tetapi barang siapa yang menghabiskan sebagian malamnya dengan bergadang, ya samar hadza menghidupkan malam dengan sesuatu yang membuat kita lupa, lalai, itu samar. Fa idza arafa annahu la yastati'ul qiyam li salatil fajri fa innahu yahrumu alaihi sahar. Siapa orang yang begadang kemudian dia tahu kalau begadang bakal nggak tidur, bakal nggak sholat subuh, maka begadangnya adalah haram. Paham nggak?
Baik. Wa man ja'ala samar lahu 'adah fa innahu la yu'dzar. Siapa orang yang menjadikan kebiasaannya begadang, ya, biasaan begadang, maka la yu'dzar, tidak dimaafkan jika sampai dia terlambat dari sholat subuh. Fa in ghalaba 'ala dhannihi annahu sayagum aw 'arafa anna syakhsan sayugiduhu jaza. Jika seandainya seorang itu begadang dan dia sudah biasa subuh itu dia bangun, atau memang udah biasa setiap subuh ada yang bangunin, maka boleh dia begadang, nggak dosa begadangnya, ya. Nah, sekarang yang jadi masalah orang yang begadang tidak tidur malam dan dia tahu bahwa dia begadang tidak akan bisa sholat subuh, maka dosanya dua. Dosa begadangnya sama dosa meninggalkan sholatnya. Ya. Betul? Wa an ramli la ya'tham man nama qoblal waqti wa in arafal fawat idh huwa ghaira mukhatib biha qabla waqtiha. Menurut Imam Romli, tidak dosa orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, ya, nggak dosa, walaupun dia tahu bahwa dia bakal ketinggalan. Jam 3 bangun sholat tahajud, begitu mau subuh sekitar jam 4 itu merem ketiduran, ya. Ada menurut Imam Romli nggak apa-apa walaupun dia tahu bakal ketinggalan. Al-thani, keadaan seseorang yang dimaafkan meninggalkan sholat yang kedua adalah nisyan, yaitu apa? Nisyan apa? Lupa gitu. Dia pikir udah sholat gitu, memang benar-benar lupa gitu. Ya, ente pelupa nggak? Nggak. Idan syaghala bi amrin ghaira muharramin, jika seseorang disibukkan dengan satu perkara yang tidak diharamkan, ya, hatta ansahu sholah, sehingga perkara itu membuat kamu lupa dengan sholat, udhira, dimaafkan. Ya, ente ngecor, kasihkan ngecor lupa, gitu. Ya, atau ente mutolaah, kasihkan mutolaah lupa, gitu. Lupa belum sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau lupanya itu dikarenakan hal-hal yang tidak bermanfaat, main gaple lupa sholat, main catur lupa sholat, main bola lupa sholat, bagaimana hukumnya? Fa innahu la yu'dzar, maka dia tidak dimaafkan. Orang yang meninggalkan sholat atau lupa sholat karena main bola atau karena hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya, maka tidak dimaafkan. Ente silaturahmi ke rumah temen, lupa sholat, ma'dzur atau ghairu ma'dzur? Ma'dzur, dimaafkan kalau lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, la yu'fa. Yang ketiga, al-jam'u, dikarenakan menjamak sholatnya. Ente tinggalkan sholat
di waktunya karena ente mau menjamak, ada dimaafkan. Begitu datang waktu zuhur, ente nggak sholat, kenapa? Ditakhir, karena musafir. Nah, itu nggak dosa. Bismillah. Idza akhara dhuhra ilal asr, jika seseorang mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Awil maghrib ilal isya lil jam'i, karena jamak, atau mengakhirkan sholat maghrib kepada isya karena jamak. Jazalahu ta'khiruha ila waqti thaniyah, boleh dia mengakhirkannya sampai ke waktu yang kedua. Wa sayatil kalam alal jama' wal qasar fi mawdi'ih. Warabi'u al-ikrah, orang yang dipaksa. Kalau ente sholat, ana bunuh ente, boleh ente nggak ninggalin sholat itu. Falau sujina wa ab'ada anhu thiyab wal ma' wat turab alaihi an yusalliya bi ayyi hayatin kanat li hurmatil waqti. Jika seseorang datang waktu sholat, kemudian dia tidak mendapatkan pakaian yang suci, dia tidak mendapatkan air, atau dia tidak mendapatkan debu, maka dia sholat apa adanya dengan niat sholat hurmatul waktu, sholat untuk menghormati waktu. Usolli sholatan li hurmatil waktu raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Ayolah, ente musafir, ente pergi naik bis ya dari Jakarta ke Jambi. Di tengah jalan nggak taunya ente punya pakaian kena najis. Di samping ente ada yang muntah, atau ente sendiri muntah. Ente muntah kalau naik mobil, enggak. Dan ente nggak bawa pakaian dan nggak punya uang untuk beli, ya, nggak ada uang untuk beli. Datang waktu zuhur atau asar, maka ente dianjurkan saat itu sholat li hurmatil wakti. Ya, artinya memang betul-betul egit tidak ada uzur orang meninggalkan sholat sama sekali, wajib. Wa alaihil qadha, setelah melaksanakan sholat hurmatul waqti, nanti kalau dia udah sampai rumah, dia qadha tuh ulangnya, diulang lagi sholatnya, diqadha sholatnya. Paham ya? Lakin law kana indahu muragib aw haris wa biyadihi sayf wa qala lahu in salata aw taharrakta darabtu unuqaka fa hadha ma'dzur. Kalau ada seseorang yang dipaksa, kalau kamu bergerak, kamu akan saya penggal lehernya, ya, fa hadza ma'dzur, maka ini dimaafin, nggak sholat. Betul? Misalnya ada kejadian yang di Palestina, ya, ada orang Palestina ditangkap sama Israel, datang waktu sholat. Lalu orang Israel berkata, kalau kamu sholat bergerak dari tempat itu, kamu saya tembak, kamu saya bunuh. Misalnya gitu. Ya, maka orang itu ma'dzur, dimaafkan meninggalkan sholat. Lalu apa yang dilakukan? Innama alaihi an yajriha bi qalbih. Maka saat itu orang itu melaksanakan sholat di dalam hatinya. Diam, sholli fardhu dhuhr, Allahu akbar, sami Allahu Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Kalau dibebaskan nanti dia wajib mengqadha sholatnya. Ini adalah contoh-contoh di mana gambaran atau menerangkan
tidak ada uzur seseorang meninggalkan salat. Faham tuh la? Idzan a'dzaru shalah arba'atun. Ya, hal-hal yang dimaafkan untuk meninggalkan salat ada 4. Yang pertama an-naumu. Yang kedua an-nisyan. Yang ketiga al-jam'u. Yang keempat al-ikrah. Yang pertama tidur, ya, tidur, orang ketiduran dengan beberapa catatan, ya. Yang kedua orang yang lupa, itu pun dengan catatan. Yang ketiga apa? Menjamak sholatnya, menjamak takhir. Yang keempatnya orang yang di dalam keadaan paksa atau orang yang berada dalam kekuasaan orang. Kalau ente sholat ane pecat, ane keluarkan ente dari kantor, ma'dzur amla? Ma'dzur lah. Kalau ente nggak sholat, ente ane pecat, ente sholat apa enggak? Lah berarti dipecat. Ma'dzur amla? Nah, berarti iman ente ada di amplop. Ya, iman ente ada di amplop. Kan ente udah baca, a'dzaru shalah arba'ah. Yang memaafkan untuk ente meninggalkan sholat ada 4. Ya. Terus ada pertanyaan, ada bos. Kalau ente sholat, ente anda pecat dari perusahaan anda. Ada nggak di 4 ini? Di mana? Al-ikrah. Al-ikrah di sini cuman sebatas materi, rizki. Yang dimaksud ikrah di sini adalah an-nafas, nyawa. Kalau udah sampai nyawa baru apa-apa. Berarti kalau ente milih nggak sholat, berarti harta lebih mulia daripada kewajiban ente sama Allah. Enggak. Jadi yang boleh ikrah adalah maksudnya kalau yang berhubungan dengan nyawa. Kalau ente sholat, ente nggak usah ikut anah. Gimana? Sholat itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Wah, ente imannya tipis. As-sholatul muharramatu min haitsul waqti. Sholat-sholat yang diharamkan dari segi waktu. Ada beberapa waktu yang jika orang melaksanakan sholat, maka sholatnya haram. Ya, tidak diterima, dosa. Tapi bukan karena sholatnya, ya, karena waktunya. Jadi sholat di waktu itu bukan pahala yang didapat, tapi haram, hurma. As-salatu kama qulna hiya afdalu ma yataqarrabu bihil abdu ila rabbih, wal maula subhanahu wa ta'ala yuhibbu minna an yakuna muttasilina bihi daiman. Sebagaimana yang kami terangkan dalam kitab, bahwasanya salat adalah afdal, paling utamanya sesuatu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Wal Maula subhanahu wa ta'ala yuhibbu minna an nakuna muttasilina bihi daiman. Dan Allah sangat cinta kepada kita semuanya, orang-orang yang selalu muttasil, yang selalu terhubung dengan Allah, muttasilin. Wa sholatul fardhi afdalul furud, amma naflu fa talabul ilmi afdal min sholatin nafilah, kama nasu alaihi Syafi'i wa ghairuhu minal ulama.
wal ahadithul waridatu fil hath ala talabil ilmi katsirah minha faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abid. Wa ala kulli hal man arada an yusalliya falahu an yusalli fi ayyi waqtin sya'a siwal awqatil khamsah al-manhi 'anis shalah. Ala kulli hal, siapapun diperbolehkan melaksanakan sholat kapan saja kecuali pada 5 waktu. Ada 5 waktu di mana seseorang diharamkan melaksanakan sholat. Adzan dulu. Tasmal adzan. Atau sholat yang mempunyai sebab mutaakhir, seperti sholat apa? Sebabnya mutaakhir, istikharah. Ya, sholat istikharah itu sholat yang dilaksanakan oleh seseorang untuk sebuah keputusan yang sebabnya keputusan itu belum ada gitu. Tapi namanya sebab mutaakhir, sebabnya. Ya, begitu juga sholat ihram, sholat sunnah ihram untuk haji. Ya, itu juga. Tapi kalau mempunyai sebab yang mutaqaddim, boleh. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah sebabnya mutaqaddim. Ya. Dia sholat karena ada mayit. Apa yang lainnya? Sholat sunnah sebab mutaqaddim. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dia sholat karena dia masuk masjid. Tahiyatul masjid dilakukan sebelum masuk apa sesudah masuk? Ya. Itu juga termasuk sebab mutaqaddim. Kalau sebabnya mutaqaddim, boleh sholat di 5 waktu ini.
Tapi kalau sababnya mutaakhir atau sunnah mutlak di 5 waktu ini haram. Ya, kapan itu? Yang pertama, waktu tulu'is syams. Waktu terbitnya matahari. Hatta tartafi' gadra ramhin. Sampai meninggi sekitar 1 tongkat, 1 tombak. Ya, dari habis subuh sampai terbit matahari itu waktu diharamkan sholat. Sampai matahari terbit kira-kira setinggi 1 tombak. Itu boleh. Ya, tapi kalau sababnya mutakaddim, boleh sholat di waktu itu. Paham nggak? Cuma kalau tahiyatul masjid khurujan lil khilaf, tidak melakukan khurujan lil khilaf, karena ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan sabab mutakaddim di waktu-waktu itu. Paham nggak? Nah, khas di tahiyatul masjid. Yang bagus, ente ke masjid habis asar, masuk masjid, nggak usah tahiyatul masjid. Khurujan lil khilaf. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi selain waktu itu, ente sunnah. Orang yang masuk masjid nggak pakai sholat tahiyatul masjid itu orang yang nggak punya adab sama Allah. Hati-hati itu, apalagi antum thalabul ilm. Jangan sepelekan itu. Ya, ente masuk ke rumah anak nggak pakai salam, sopan nggak? Langsung duduk, sopan nggak? Punya adab nggak? Ane masuk ente rumah ente, langsung aja nggak pakai salam, langsung buka pintu duduk, sopan nggak? Punya adab nggak? Seneng nggak ente? Jadi santri dan siapapun harus menjaga adab kepada Allah. Jangan biasakan masuk masjid walaupun bolak-balik, ya, keluar lagi, masuk lagi. Kecuali tukang nggak usah tahiyatul masjid. Tukang tahiyatul masjid, aduh, nggak kelar kerjaan, ya nggak. Sekali aja seperti tukang-tukang di Masjidil Haram itu, masya Allah, mereka ngerjakan Masjidil Haram, sebelum mereka kerja itu mereka berdiri dulu depan Ka'bah. Wow, keren banget tuh, dengan pakaian seragamnya tukang. Waduh, ada yang sholat, udah selesai udah langsung masuk kerja tuh. Kan lagi pembangunan terus Masjidil Haram, ya. Ente tahu gitu Masjidil Haram di mana? Oh, di Mekah. Berarti nggak ngantuk ya teh. Ya, nah, biasakan masuk masjid tahiyatul masjid. Lasiyama antum mudarris, antum uswah, ustad, uswah bagi anak-anak, gudwah, ya buat santri-santri. Antum harus tunjukin dakwah bil hal ini lebih masuk kepada anak-anak daripada bil qaul. Ente ngomong, entenya nggak ngelakuin. Nah, ya. Nah, wa waktul istiwa fi ghairi waktil jum'ah hatta tazul. Waktul istiwa, waktu di mana pas matahari tepat di atas, selain hari Jumat, ini haram salat. Ya, kalau hari Jumat bebas. Wa waktul isfirar hatta taghrib, waktu menjelang maghrib saat adanya mega merah itu, kuning, mega yang kuning tuh, isfirar.
Itu misalnya ente mau buka puasa di masjid, datang sebelum maghrib adzan, sebelum adzan maghrib. Nah, ente yang bagus gak usah salat tahiyatul masjid. Apa itu? Kenapa? Khurujan lil khilaf. Tapi secara hukum boleh nggak? Kenapa? Sababnya mutaqaddim. Karena punya sabab mutaqaddim. Sababnya lebih dulu daripada sholatnya. Ya. Wa ba'da fi'lil 'asr hatta taghrub. Ya. Dan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, al-muhim dari asar sampai maghrib ente haram melaksanakan sholat kecuali sebab-sebab mutaqaddim. Ada jenazah, ada itu. Ya. Wa ba'da fi'li subuh hatta tatlu'. Dan setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Lakin hadza, ini semuanya tidak berlaku di Masjidil Haram. Kenapa? Ikraman lil Masjidil Haram, di Ka'bah. Bebas, nggak ada waktu Muharram di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram nggak ada. Nanti sholat kapan aja, karena hebatnya fadilah sholat di Masjidil Haram. Ada khususiyah bil makan li ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahayna 'ani sholati fi hadzal awqat likay la natashabbah bil majus fahum ya'buduna syamsa inda ghurubiha wa inda tulu'iha. Kita ini dilarang sholat habis subuh sama habis asar agar tidak menyerupai orang-orang Majusi. Ya, mereka itu menyembah matahari. Ya, sehingga saat terbit matahari mereka sholat, saat terbenam mereka sholat. Walamma kunna fi syirqil aqsa ra'ayna katsiran minhum yastaqbiluna syams wa yusalluna wa yarka'una laha wa minhum man ya'budun nar fatajiduhu yas'ulun nar amamah wa yatamayal hawlaha kalima kullama malat wa yuharrik shafataihi bil qira'ah wa yaz'amun annahum ya'budunaha likay la tuhrikhum. Ya. Pengarang Said Umar waktu pernah di Syirqil Aqsa di Asia bagian tengah, itu beliau mendapatkan sekelompok kaum yang mereka menyembah api, sehingga di depan rumahnya itu mereka menyalakan api, ya, dan ia tamayal, dan dia menari-nari di depan api sesuai dengan gerakan api. Ya tamayal, condong-condong. Jadi kalau apinya ke sana, di sini, sini. Sambil mulutnya bergerak-gerak gitu. Apinya ke sana gitu. Jadi api kalau kena angin kan goyang-goyang tuh. Nah, mereka itu menyembah api itu, mengikuti iramanya api itu. Ya, mengapa mereka sembah itu api? Karena mereka punya keyakinan, berharap saat dia di dunia menyembah api, nanti di akhirat nggak dibakar oleh api. Wa minhum man ya'buduna syaitan likaila yudilluhum. Subhanallah. Ugulun gharibah katanya. Fa alaina an nahmadullah alladhi hadana li dinil Islam. Wa tuhramu shalah ba'da fil 'asr walau majmu'atan fi waqti dhuhr ila ghurubi syams. Wa waqtul istiwa indama takunu syams fi kabadi samai ila an tazul. Wa waqtuhu qadru lamhah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sa'ala Jibril hal zalati syams qala lahu la na'am. Yang diharamkan sholat setelah asar itu walaupun majmu'ah fi waktu itu, walaupun itu jamak takhir. Ente sholat duhur sama asar jamak, habis selesai
Kemudian saya sholat sunnah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sunnahnya sunnah ba'da zuhur, nggak boleh. Atau asar ditarik ke zuhur. Jama apa? Takdim. Takdim. Ente jama takdim. Zuhur, asar ditarik ke zuhur. Maka setelah ente melaksanakan asar, haram ente salat sunnah. Walaupun di waktu zuhur. Paham? Walaupun di waktu zuhur. Waktu istiwa dan adapun waktu istiwa, waktu saat matahari tepat di atas itu gadrul lamhah, sebatas kedipan mata, sangat sebentar. Itu dengan dalil saat Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, hal zalati syams, kata Rasulullah, wahai Jibril, apakah matahari sudah tergeser? Malaikat Jibril bilang, la, na'am, gitu. Sebelumnya dia bilang la, kemudian gak lama bilang na'am. Nah, itu bukti bahwa tergelincir mata itu sebentar. La, na'am, gitu. Ya, jadi sangat sebentar. Istiwa itu waktunya sangat sebentar. Gadrul lamhah. Hanya satu sekedar kedipan-kedipan aja. Wa qad dzakartu lakum inna fi katsirin minal aqtar al-mutamaddinah muzawala li dhabti sa'ah fatara al-mizwalah indama tastawi syams tanfatihu lahdah wa tanbut tabiq wa fi tilka lahdah yadbutun nas sa'atahum 'ala zawal wa katsirun yadbitunaha 'ala al-ghurub lakin dabat bizawal awla wa addak wa waqtuhu thaniyah asyra daiman wa waqtuhu athaniyah asyar daiman wa yasumuna tawqitu zawali wa waqtu zawal la yattasi' walau li raq'ah wa inama tuhramu fiha takbiratul ihram wa hadhihi hiya al-awqatul khams allati tuhramu fiha shalah allati la sababa laha aw sababuha mutaakhirun fi ghairi harami Makkah. Fi ghairi harami Makkah. Ya, selain di tanah haram. Selain di tanah haram. Kalau tanah haram nggak ada, kapan aja. Ya, kapan aja. Ente umroh, mudah-mudahan ente umroh ya. Terus sholat habis asar ente sholat di hotel. Di hotel itu kan ada masjid, ada musola. Sholat situ. Haram nggak? Enggak. Nah. Wa ba'dul ulama abbaru bitukrah badala kalimah tuhram, yani karahiyat tahrim. Ya, ada di dalam beberapa kitab bukan haram, waktu makruh, tapi makruh karahat tahrim, makruh yang sangat dekat dengan haram. Wastasna bil wastusniya al masjidil haram. Liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bil bait aw shalla ayyi waqtin sa. Ya, ihfadu hada. Ya, dalil ala anna salat fi Masjidil Haram ghair muqayyad bi syai', mutlak bebas. Dalilnya apa? Ada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak cucu Abdul Manaf, jangan kau melarang siapapun tawaf atau sholat pada waktu-waktu yang ia sukai. Wa amma sholatul janazah la tuhram fi hadhil awqat. Sufhada, ya, dalilnya ada dalam kitab Yaqut. Ila anna ba'd ulama tarim qalu lil ihtiyat law qadimat sholatul janazah qabla fi'lil 'asr. Hada ulama-ulama Hadramut untuk menjaga daripada khilaf ulama, kalau ada jenazah dan akan dikebumikan waktu asar, mereka sholat jenazah dulu baru sholat asar. Ya, itu khurujan lil khilaf. Lakinnahum rudda alaihi biqalim al-ghardu min fi'liha ba'd al-asr iddat asab. Awalan kathratul musallin, thaniyan as-salatu mukaffiratun lidhunub kama jaa fil hadis. Mithlu salawatul khamas kamithli naharin adab ila qali inna salata tudhhibu dhunub
Wa salatul janazah doa lil mayyit. Wa idza hasala doa mimman ghufira dzunubah kana awla bil qabul. Tapi ada juga orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah ba'dal asr. Itu habis sholat asar, sholat jenazah. Kenapa? Karena alasannya yang pertama kathratul musallin, karena akan banyak orang yang mensolatkannya gitu lah. Kalau sebelum asar, sebelum adzan sholat jenazah kan sedikit. Ya, orang di masjid sedikit. Tapi kalau udah asar banyak di situ. Ya. Nah, walaupun nggak apa-apa, ini kan sababnya mutaqaddim ya. Yang kedua, alasannya semakin banyak yang mensolatkan, semakin banyak yang mendoakan. Ya, karena orang yang salat mendoakan mayit. Idza hasala doa mimman ghufira dzunubah kana awla bil qabul. Salat itu kan menghapuskan dosa. Kenapa jenazah orang meninggal itu mereka kebanyakan orang disolatkan jenazah setelah solat fardu? Ya. Mengapa sholat jenazah itu kebanyakan orang dilakukan setelah sholat fardu? Bukan sebelumnya. Karena sholat fardu itu kan menggugurkan dosa. Orang yang setelah melaksanakan sholat fardu, dosanya diampun oleh Allah. Kemudian dia sholat jenazah. Maka si mayit itu akan mendapatkan manfaat daripada doa-doa orang yang sudah diampunkan dosanya oleh Allah. Ada huwa. Ya, biasanya kalau orang meninggal di pagi disolatin ntar habis duhur gitu. Ya, nah duhur jenazahnya udah sampai di masjid atau di mushola. Sholat duhur dulu gitu. Tsalitsan yusannu ta'jil bidaf'an ba'da sholati ala mubasyarah wa taqdimu sholat alaihi ta'khirun lidafnihi ba'da sholatil asr. Ini kalau mereka itu mengapa melaksanakan sholat jenazah itu setelah sholat. Selain yang pertama tadi banyak yang mensolatkan, yang kedua didoakan oleh orang-orang yang telah diampunkan dosanya, yang ketiga apa? Kalau jenazah itu disolatkan sebelum waktu sholat, misalnya jenazah disolatkan sebelum asar, setelah sholat jenazah baru sholat asar, maka ini khilafus sunnah. Sunnahnya itu kan kalau ada jenazah setelah disolatkan segera dikuburkan gitu. Nah setelah sholat jenazah kemudian si mayit harus menunggu orang yang mau gotong sholat dulu. Keburu ngantuk mayitnya. Mayitnya keburu ngantuk. Ya enggak? Aduh. Nah jadi khilafus sunnah. Ya. Baik. Amma sajdatu tilawah fayatajusu fi hadhil awqat li'anna sababaha mutaqaddim. Sujud tilawah ada termasuk sujud syukur. Ya, boleh. Sujud syukur hada bi manzilatis shalah. Sujud syukur tuh ada nanti akan datang babnya. Harus suci, harus menghadap kiblat dengan takbir, dengan salam, ada sujud syukur. Itu dapat nikmat, dapat rezeki. Ya, sujud syukur, bukan sujud syukur itu, sujud bahlul. Kenapa ya enggak pakai ilmu gitu? Kan ada tuh. Oh, itu bukan sujud syukur. Sujud syukur itu ente dapat nikmat, ente ambil wudu gitu. Ente ngadep kiblat, Allahu Akbar, sujud langsung ya Allah. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nah, itu sujud syukur. Memang jilatus shalah gitu. Sama dengan syarat-syaratnya sholat, harus pakainya suci, harus menghadap kiblat ya. Sama. Illa ana salaf indana fi Hadramut la yasjudunaha. Tapi orang-orang salaf di Hadramut tidak sujud tilawah kalau di 5 waktu itu. Ya. Wa dalil ala dzalik indama yaqra'una suratal alaq fi khatmil Qur'an subha kulli khamis la yasjudun. Jadi setiap Kamis mereka ada khatmul Qur'an. Setiap baca wasjud waqtarib
Mereka enggak sujud. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Surut wujubus shalah, wallahu alam. Bisawab, rabbi zidni ilma wa rasulillah. Ada Qur'an hada mas? Amas Qur'an? Ayo. As-sakha'u wa min al-munjiyati as-sakha'u wa muwasatul ikhwan wa qada'il hawa'ijil muslimin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-jannatu darul asfiya, rawahu Ibnu Adi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta'amus sakhi dawa'un wa tama'us sahih da'un, rawahu al-Khatib. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma tala'at syamsi qattun illa bidanniha malakani yunadiyani Allahumma an anfaqa fa'akibhu Khalafan. wa man amsaka fa'akibhu talfan, rawahul Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya Bilal alqallahu faqiran wa la talqahu ghaniyan. Wa qala Alqillaha faqiran wa la talqihi ghaniyan. Faqala wa kaifa li bidzalika, qala ma ruziktu fala takhba wa ma sa'alta fala tamna wa ma su'ilta fala tamna. Qala wa kaifa li bidzalika, qala huwa awin nar. Allah Dzikruhu fi zawajiri Zakarahu fi zawajiri wa qala sahih. As-sakha, mana sakha? Apa? Dermawan. Sakha, dermawan. Wa minal munjiyat, dan daripada amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seseorang mendapatkan ridhonya Allah adalah as-sakha, sifat dermawan. Ya. Jangan sampai mempunyai sifat pelit. Apa? As-sakhi qaribun minal jannah. Benar. Al-bakhil baru minal nar. Ya, kebalik itu. Ya. Wa minal munjiyati as-sakha, di antara hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang adalah sifat sakha. Wa muwasatil ikhwan, dan membantu teman, saudara. Wa qada'i hawaijil muslimin, dan memenuhi kebutuhan hajat-hajatnya orang Islam. Ini amalan yang dapat menyelamatkan seseorang daripada murkanya Allah. Mau masuk surga dengan selamat, maka biasakan sifat dermawan, sakhi. Dan biasakan suka menolong, berbagi dengan teman-teman. Wa qada'i hawaijil muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu darul askhiya. Surga itu adalah rumahnya orang-orang dermawan. Orang bakhil enggak punya tempat di surga. Ya, orang bakhil, al-bakhilu qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Orang yang pelit dekat sama neraka, jauh dari surga. Ya, maka jangan pelit-pelit. Ngapain ente pelit, wong harta bukan punya ente. Harta milik Allah, cuman diamanatkan saja oleh Allah untuk mengelola dengan baik. Ingat, dengan baik. Nah, jadi ngapain pelit? Ya enggak, bukan punya kita, punya Allah. Ada santri MK enggak ada yang pelit. Nah, kalau ente pelit bukan santri anak. Ya, enggak ada pelit. Kenapa? Enggak ada.
Ana udah jelas hadisnya. Ya, dan udah jelas juga panutan-panutan kita semua salafun saleh nggak ada. Nggak ada sejarahnya wali pelit, nggak ada. Abuya Hasan bin Ahmad Baharun ada setiap malam jam 2 keliling Bangil bawa uang 10 ribuan. Keliling Bangil ngapain? Ngasih uang ke tukang-tukang becak. Tukang becak kasih uang. Setiap malam. Nggak ada. Pelit. Ustaz Hasan Baharun, setiap santrinya yang pamit mau pulang, ya pulang-pulangan, kasih uang. Kasih uang buat ongkos. Kalau dihitung bukan kecil, dikasih uang kalau dihitung itu bisa buat bolak-balik sama jajan sebulan. Dulu harga tiket kereta ekonomi dari Surabaya, Jakarta, Surabaya dulu antara ada yang 12.000, ada yang 17.000, ada yang 30.000 dulu. Itu kalau ana pamitan dikasih uangnya berapa? 300.000 tahun 92 sampai 95-an gitu. 300.000. Sekarang aja 300.000 udah besar bagi seorang santri, betul nggak? Apalagi zaman dulu gitu. Abuya Hasan nggak pernah ada orang datang ke pondok kecuali sebelum pulang disuruh makan. Wajib makan. Siapapun dia, wali santri, hatta wali santri. Abuya Hasan. Ya. Pernah anda lupa Ustadz siapa, Ustadz Nasihin atau siapa, datang ke pondok. Ya. Mau minjem uang ke Abuya Hasan. Gitu. Itu Abuya Hasan masuk ke rumah, keluar lewat pintu samping, pergi nyari pinjaman. Ya, udah dapat, pulang lagi dikasihin. Nggak pernah menolak membantu, menolak atau nggak pernah nolak orang, suka membantu, nggak pernah nolak. Siapapun yang datang, ada al-aulia. Ente mau jadi aulia, orang yang disayang sama Allah, dermawan. Ente pelit, nggak bakal disayang sama Allah, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Ya bagaimana mereka para sahabat-sahabat, nggak ada sejarahnya. Nggak, kalau ente masih ada di hati ente pelit dan takut fakir, takut miskin, takut susah, ente nggak akan naik derajatnya, nggak akan mulia. Ente akan terpuruk jalan di tempat, bahkan bisa tambah bangkrut. Iya. Tapi sebaliknya, yang orang yang mempunyai sifat sakhi dermawan, dia akan naik derajatnya di hadapan Allah. Wahada hadis al-jannatu darul askhia. Surga itu adalah rumahnya orang-orang yang dermawan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tu'amus sakhi dawa. Makanannya orang yang dermawan itu obat. Ente kalau datang ke rumah orang-orang yang dermawan, makan, disuguhin makan, niatin buat menghilangkan penyakit ente. Makanannya itu obat. Sementara makanannya orang yang bakhil, penyakit. Jangan ente makan makanannya orang yang pelit. Kenapa? Diungkit, diceritain gaya si kiai kayak wali, makannya rakus. Diomong orang pelit, diomong. Tapi kalau datang ke orang yang sakhi, yang dermawan, dia akan senang makanannya dimakan. Idkhalu surur. Akhirnya kalau bertamu gitu, disuguhin makanan,
ente makan. Walaupun ente kenyang, walaupun ente nggak suka, makan. Idkhalus surur. Makan ente. Tapi kalau muka-muka ente mah tawarin apa aja dimakan ya gak? Sedal jepit goreng juga ente makan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma tala'ati syams. Tidak pernah terbit matahari qat sama sekali illa melainkan bijanibiha di samping matahari itu malakan. Ada dua malaikat yunadiha yang berseru, yunadian yang berseru, Allahumma man anfaqa fa'agibhu khalafan wa man amsaka fa'agibhu talafan. Ya Allah, orang-orang yang berinfak di pagi hari ini, di hari ini, maka berikanlah khalaf, ganti yang berlipat-lipat. Dan orang-orang yang menahan, tidak mau bersedekah, berinfak, maka hancurkan, habiskan hartanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, algillah, temuilah Allah fagiran, dalam keadaan fagir. Wala talgihi ghaniyan, dan jangan kau jumpai Allah dalam keadaan kaya raya. Ini pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Faqala, Bilal bertanya, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu caranya ya Rasulullah? Qal ma ruzikta fala takhba. Apapun yang Allah berikan rizki atasmu, kepadamu, fala takhba, jangan kau sembunyikan. Ente dapat rezeki, jangan diam-diam. Fa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, sampaikan, omongkan. Kan orang-orang tuh malah kebalik ya. Kalau nggak punya duit ngomong. Susah, nggak punya duit anak. Ya Allah, rumah nggak laku-laku. Kontrakan nggak laku-laku. Begitu dapat duit, nggak ngomong-ngomong. Nggak ngundang-ngundang. Nggak bagi-bagi. Ada orang apa? Bakhil, Syakur. Enggak, bakhil. Kalau nggak punya duit, aduh jalannya lemas. Begitu nggak punya duit muncul, ada duit hilang. Nggak boleh, bukan sifatnya orang sakhi. Ya, ente amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngomong. Jangan susahnya aja. Doain biar Anda rezekinya lancar, doain biar Anda dapat rezeki, doain. Begitu dapat rezeki nggak ada kabar, nggak ada ngomong, ada bakhil. Bakhil, ngomong. Alhamdulillah kemarin rezeki Anda dapat, kontrakan laku. Ya, ada buat ente sedikit. Barokah gitu. Nah, diterima apa enggak? Ya diterima, orang namanya dikasih ya enggak? Sedikit banyak diterima. Kalau ada dikasih, kok cuma segini? Itu orang kurang ajar. Galil adab ada. Ya. Ente ngasih anak uang 10.000, diterima enggak? Diterima, walaupun mungkin anak uangnya lebih banyak dari ente. Ya, anak punya 100.000. Ya namanya dikasih 10.000 ya enggak? Masa anak ngomong kok cuma 10.000 ngasih anak? Ada ustadz kurang adab. Ya. Kata Rasulullah, ma ruzikta fala takhba wa ma su'ilta fala tamna. Dan kapan saja engkau ditanya, diminta sama orang, jangan kau mencegah. Jangan kau tahan. Ada orang minta, kasih. Berat juga tapi ini. Enggak berat. Tapi kalau orang sudah yakin dengan ilmu sedekah, ya,
Dia nggak ragu, dikasih, diganti sama Allah, diganti sama Allah. Ya, nggak di dunia, di akhirat. Makanya doa menjadi orang-orang yang diikhlaskan, tidak hanya diikhlas saja. Orang ikhlas banyak, tapi kalau diikhlaskan sedikit. Orang yang diikhlaskan itu adalah orang yang memang Allah kirim, dia tuh nerima ikhlas dengan apapun yang dia lakukan. Enggak ada pamrih. Kalau ente ikhlas sekali, 2 kali ikhlas, 3 kali bosen. Ya, bosen manusia. Tapi kalau orang diikhlaskan nggak akan pernah ada bosen. Ada orang yang diikhlaskan oleh Allah. Ada sedikit. Kalau ikhlas banyak. Anda insya Allah ikhlas. Ya enggak? Ikhlas kita nih. Tapi apakah kita orang yang diikhlaskan? Belum tentu. Orang yang diikhlaskan ini yang hebat. Qala wa kaifa li bidzalik. Kata Sayyidina Bilal, lalu bagaimana aku bisa melakukan itu? Ya, qal huwa aunar. Jawabannya simpel. Ya, ente kerjain, kalau enggak neraka. Ente disuruh pikiran ditawarin gitu gimana? Ya mau enggak mau, ya enggak? Yang ngomong Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah. Gitu. Bilal, kamu kalau ada rezeki, jangan kau sembunyikan, bagi fakir miskin, bagi orang tuamu, bagi mertuamu, kirimkan gurumu, ya, bantu orang-orang di sekitarmu kalau ada rezeki gitu. Jangan kau sembunyikan. Kalau ada orang minta tolong, jangan kau cegah, beri. Kata Bilal, bagaimana aku bisa melakukan itu ya Rasulullah? Ya, huwa owner. Ya begitu. Kalau enggak ya neraka. Ya. Udah nggak ada tawar, nggak ada penawaran, nggak ada tawar-tawaran lagi udah sama Rasulullah udah. Mau ya itu, nggak mau ya neraka gitu. Ya. Alas ya ikhwan, nggak rugi orang dermawan tuh, nggak rugi. Wah, namanya disebut oleh penduduk langit bumi, diagung-agungkan. Ya, kemudian hartanya dilipat gandakan. Ya, orang yang bakhil itu adalah orang yang apa? Orang yang bahlul. Idkhalu surur alal muslim, membahagiakan saudara muslim. Wa minal munjiyat, dan di antara amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba untuk masuk dalam ridhonya Allah, dalam surganya Allah adalah idkhalu surur alal muslimin siyamal makrubin. Qala fi syarhil sudur an Ja'far Shadiq an Muhammad al-Bagir an Abihi Zainal Abidin Ali bin Husain anil Husain sibtu alaihi musallam ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa khalaqallahu min dhalika surur malakan ya'budullaha wa yuwahhiduhu fa idza sara al-'abdu fi qabrihi atahu dhalikal malak fayaqulu lahu ata'rifuni fayaqulu lahu man anta fayaqulu ana surur alladhi adkhaltani ala fulan ana al-yawm unisu wahsyataka wa ulaqqinuka hajjataka wa athbataka bil qawli tsabit. Wa apa itu? Wa ashhadaka masyahida yaumal qiyamah wa ushiduka masyahida yaumal qiyamah wa usyafi'u laka wa urika manzilaka fil jannah. Dikatakan oleh Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau dari Sayyidina Muhammad al-Bagir,
beliau dari ayahnya Zainal Abidin Ali, beliau dari ayahnya Husain. Zainal Abidin ini, Ali Zainal Abidin adalah anaknya Sayyidina Husain. Ali Husain daripada Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan, tidaklah seseorang itu menggembirakan hati orang yang beriman kecuali Allah ciptakan daripada kebahagiaan itu satu malaikat yang menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Faidah soral abdu, dan jika si hamba yang membahagiakan saudara mukminnya tadi mati, berada di alam kubur, itu malaikat yang Allah ciptakan dari kebahagiaan yang dilakukan oleh saudara kepada orang mukmin tadi, mendatanginya. Fayaqul, kemudian malaikat itu berkata, apakah engkau mengenalku? Kata orang yang tadi, orang yang membahagiakan saudaranya bilang, man anta, siapa engkau? Fayaqul, kemudian malaikat tadi berkata, ana surur, aku adalah kebahagiaan yang pernah engkau berikan kepada orang yang beriman, kepada si fulan. Ya. Ana surur alladhi adkhaltani ala fulan. Anal yom, aku sekarang akan menenangkanmu, menghiburmu dari rasa takutmu berada di alam kubur. Dan aku akan membimbing hajat-hajatmu, mentalkin hajat-hajatmu. Wa aku akan menetapkan ucapanmu dengan ucapan yang tetap, yaitu la ilaha illallah. Jadi akan ikut membantu menjawab pertanyaannya Munkar Nakir. Dan aku akan bersaksi atas dirimu nanti di hari kiamat. Dan aku akan menolongmu dan menunjukkan kepadamu tempatmu di dalam surga. Allah. Khalas ya akhi. Nggak ada amalan yang paling hebat saat ini kecuali menggembirakan hati orang mukmin. Jangan pernah bikin susah, jangan pernah bikin kecewa, jangan pernah bikin marah orang. La siyama abuk, umuk, ya, ibumu, ayahmu, mertuamu, gurumu, saudaramu, itu yang terutama. Pamanmu, bibimu, ya, jangan pernah kau biarkan. Apapun yang mereka lakukan, kau jangan meniru. Kan kita anak pondok, ngapain niru-niru orang bahlul? Ya, niru orang-orang yang tidak punya ilmu. Buat apa? Yang kedua, ngapain niru-niru orang berbuat dosa? Itu alas. Kita punya tugas bagaimana kita bisa membahagiakan saudara kita. Dah. Ya, tadi jelas hadisnya. Kebahagiaan yang kita ciptakan. Misalnya Ana sama Sandy. Ente lagi pusing, lagi stres. Ya. Tiba-tiba Ana panggil ya. Ana hibur ente. Ya, enggak perlu pakai materi. Oke, udah ente tenang aja. Ana doakan ente. Ya, sehingga si fulan tuh senang, bahagia, merasa tenang. Nah, perbuatanmu membahagiakan orang itu Allah ciptakan malaikat. Ya, malaikat itu dinamakan malaikat surur tadi tuh. Malaikat kebahagiaan. Malaikat yang diciptakan daripada amalmu menggembirakan orang lain. Gitu. Nah, malaikat itu nanti yang akan menolongmu di alam kubur, yang akan menalkinmu, yang akan menolongmu menjawab pertanyaanmu, yang akan menjadikan saksi nanti di hari kiamat, yang akan menunjukkan tempatmu nanti di surga. Ada malaikat surur alladzi adkhaltahu ala qalbil mu'min. Ya, belajar udah. Apa? Belajar dari masa muda, dari muda kita. Ya, dengan ucapan, belajar ngomong yang enak. Ya, ahlan wa sahlan. Minal galab, dari hati. Ya, karena nggak bisa ente
Idkhalus surur tuh nggak bisa dibikin-bikin, itu harus dari hati. Ya. Kalau ente idkhalus surur dibikin-bikin, ada penjilat namanya. Penjilat namanya. Ya. Ada orang kaya, wah indah, Masya Allah, muntah gitu lihatnya. Idkhal surur ada min dalam qalb. Kalau nggak dari hati, penjilat. Nggak ikhlas. Antum wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal wal muslimina ajma amina rabbi yasma fadlan wajudan manna la biktisabi minna suli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi adada tasisubi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan mau pipis.